Pekan ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Fury Prize 2. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markio, mari kita review. Kim Hang-sik sungguh menikmati tontonannya, sedangkan Hae-il kini sedang satu lawan banyak. Teman-teman kocak sebenarnya mau datang membantu, tapi dibilang suruh pergi karena berbahaya, lah mereka beneran pergi. Adegan perkelahiannya sungguh seru, tapi ternyata sirine polisi keburu berbunyi. Hang-sik pun menyudahi perkelahian itu. Bos Park menangis terharu karena bos besarnya menyelamatkan mereka. Dan ia pun mulai bertingkah kocak. Hong Sik hanya tertawa merasa terhibur karena cuma merekalah yang seorang pengedar narkoboy yang kekanak-kanakan. Polisi dan ambulan pun datang langsung mengevakuasi para polisi yang terkapar. Dan Hail pun ngamuk karena teman-temannya itu beneran malah kabur saat perkelahian tadi. Sedangkan berita tentang polisi yang diserang oleh anggota geng narkoboy pun tersebar. Jaksa Nam Do-hoon langsung murka pada Hong Sik karena ia tak bermain rapi, malah terang-terangan begitu. Namun Hong Sik mana peduli, yang jelas jaksa itu pasti akan membereskannya kan? Dan Kim Hong Sik memberikan pengarahan pada anak buah dari Laos itu. Kenapa mereka tak bisa hanya melawan satu orang pastur saja? Tapi mereka mengatakan jika ia bukanlah pastur biasa. Hong Sik tahu jika sang pastur adalah musuh kuat. Namun ia menolak untuk menyingkirkan Hae-il. Mungkin masih belum waktunya. Dan Nam Do-hoon begitu mencurigakan. Alih-alih tinggal di tempat yang mewah, ia lebih memilih tinggal di sebuah kamar bawah tanah dan terlihat mencekam. Dua kocak pun kembali bertemu diam-diam, kali ini di foto box. Mereka pun bertukar informasi sambil melakukan berbagai gaya foto. Hale yakin jika orang-orang yang dilawannya adalah orang dari Laos. Itu artinya kartel narkoba ini benar-benar besar karena melibatkan dua negara. Sedangkan Kyung Sun masih belum bisa menjilat si Nam Do-hoon. Dan karena itulah Kyung Sun meminta satu buah mobil untuk bisa membuntuti Nam Do-hoon. Dan akan terus berusaha untuk mendekatinya. Tim kocak lalu berkumpul untuk melihat rekaman penggerebekan mereka. Mereka mengalami kendala karena Jayong sudah tak punya akses ke sistem kepolisian untuk mengidentifikasi wajah. Lah Daeyong lalu ngide jika Jayong meminta dan menggosok lengannya Hae-il 3 kali, maka hal itu bisa terselesaikan. Dan benar saja, Hae-il pun seketika berubah jadi Jin Hae-il. Ia pun tahu tempat di mana bisa mengidentifikasi wajah seseorang. Wah, sungguh gawat karena para lansia selesai bekerja semuanya diberikan sebuah pil yang mencurigakan. Tapi kenapa malah berubah jadi genre horor? Karena sosok misterius sepertinya ada di kamarnya Kyung Sun. Dan Hae-il seperti biasa menyelinap untuk kembali ke seminaris. Hae-il sungguh takut sekali dengan direkturnya. Tapi ia sengaja malah berisik. Jadi ia tetap dimarahi oleh Pak Direktur. Tapi Hae-il malah mengusili direkturnya itu. Dan sungguh aneh, setelah cuma meminum obatnya, ia malah tersenyum dalam tidurnya. Sedangkan di gudang, Yohan dan Song-sak masih marah merasa ditinggalkan. Tetapi tak lama Hae-il menelpon, bertanya apakah Song-sak bisa berbahasa Laos. Lah tentu saja bisa, karena ibunya adalah orang Laos. Wah, Hae-il benar-benar mendapatkan jackpot. Akhirnya meminta dua orang itu untuk datang ke Busan. Akhirnya mereka bisa berguna juga. Hae-il menelpon keduanya karena tadi dia sudah buntu karena harus mencari tato kadal buntung Laos dari orang-orang yang dilawannya kemarin. Makanya ia meminta bantuan pada dua sobat itu. Segera Song-sak dan Yohan pun berangkat. Tapi rem motor yang mereka naiki ternyata blong. Jadilah melaju dengan sangat kencang yang ujungnya motor mereka pun nyungsep. Sedangkan Nam Do-hoon yang kalut itu tiba-tiba mendapatkan ide. Katanya pengalihan isu. Ia lalu meminta bantuan pada pejabat korup yang anaknya pecandu narkoba yang pernah dibantu oleh dirinya. Dan Nam Do-hoon sudah mendapatkan informasi tentang identitas asli Hae-il juga Daeyong. Ia lalu memberitahukannya pada Hong Sik. Tapi ternyata Hong Sik memang sudah tahu. Lalu kenapa Hong Sik tak menyingkirkan pastur itu? Tapi kata Hong Sik, sudah lama ia tak bertemu dengan lawan yang sepadan.
Kyung-sun memulai aksi menjilatnya dengan mengatakan ia akan melakukan rutinitas memberi penghormatan setiap pagi pada Do-hoon sebagai atasan. Do-hoon sudah mulai tertarik. Sedangkan Chedu memberikan laporan jika ia sempat mendatangi si Ajuma. Ia sedang sakit tapi baunya sungguh aneh, seperti bau lem yang super kuat. Lalu esok harinya, Chedu malah melihat si Ajuma yang seperti berbeda karena terlihat senang saat dijemput dari tempatnya bekerja. Dan setelah mendapatkan akses, ternyata tak semudah itu juga untuk mengidentifikasi wajah. Butuh waktu. Hai lalu memberikan ide untuk merundung penjahat saja. Dan masih saja sempat bercanda dengan mentotok Daeyoung juga Gozayev. Ide mereka kali ini adalah akan menggunakan anak buahnya Nam Do-hoon.